Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang hasil perhitungan kami, yaitu daya dukung pondasi tiang panjang pada pembangunan Gedung Mall Airlangga Kampus C. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Deasyana Mustafa Putri dan juga rekan saya yaitu Bunga Dwi Rengganis. Yang pertama adalah kita membahas tentang latar belakang, yaitu adalah pondasi dalam suatu bangunan merupakan bagian paling bawah dan berhubungan langsung dengan tanah. Pada struktur bangunan, pondasi berfungsi untuk memikul beban bangunan yang ada di atasnya. Untuk menghasilkan bangunan yang kokoh, pondasi juga harus direncanakan dan dikerjakan dengan sangat hati-hati. Pondasi harus diperhitungkan sedemikian rupa baik dari segi dimensi maupun secara analitis mekanis. Gedung Mall Airlangga Kampus C bertempat di Jalan Dr. Ir Haji Soekarno, Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, memiliki tanah yang sangat kritis karena kerikil berpasir yang merupakan jenis tanah tipe C yang merupakan jenis tanah paling tidak stabil. Penggunaan pondasi tiang sangatlah cocok untuk bangunan Mall Airlangga Kampus C karena menjaga kestabilan bangunan di atasnya. Berikut adalah rumusan masalah. Kita ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu berapa daya dukung tiang tunggal terhadap Gedung Mall Airlangga Kampus C, berapa efisiensi kelompok pondasi tiang terhadap Gedung Mall Airlangga Kampus C, berapa penurunan yang terjadi pada pondasi tiang panjang. Yaitu metode perhitungan. Metode perhitungan pondasi dalam tiang panjang. Yang pertama menggunakan tiang tunggal dengan metode bageman. Untuk tiang dalam tanah kohesif, umumnya tahanan konus Q dihubungkan dengan kohesi tak terdrainase CU, yaitu bageman 1965 dalam Hadiatmo 2011. Menggunakan rumus CU dikali NK sama dengan Q kg per cm kuadrat. Nilai NK berkisar antara 10-30, tergantung dari sensitivitas, kompresibilitas, dan adhesi antara tanah dan mata sondir. Dalam hitungan nilai NK diambil antara 15-20, tahanan ujung tiang diambil pada nilai Q rata-rata yang dihitung dari 8D di atas dasar tiang sampai 4D di bawah dasar tiang. Tahanan gesek persatuan luas Fs dari tiang panjang secara aman dapat diambil sama dengan tahanan gesek sisi konus Qf, bageman 1965. Menggunakan rumus Fs sama dengan Qf kilonewton per meter kuadrat. Kapasitas ultimate tiang panjang dinyatakan dengan dalam persamaan Qu sama dengan AB dikali Fb ditambah As dikali Fs. Kemudian metode Meyerhof 1976. Kapasitas ultimate yang dapat dihitung secara empiris dari nilai N hasil uji SPT. Meyerhof 1976 mengusulkan persamaan untuk menghitung tanah ujung tiang dengan rumus QB sama dengan AB 38N L per D kurang dari 380 N AB dengan N nilai rata-rata yang dihitung dari 8D di atas dasar tiang sampai 4D di atas dasar tiang. L per D LB per D sama dengan rasio kedalaman yang nilainya dapat kurang dari L per D bila tanahnya berlapis-lapis. AB sama dengan luas ujung bawah tiang. Kemudian tiang kelompok dengan metode Terzaghi dengan rumus sebagai berikut dapat dilihat dalam PPT. Dengan SQ penurunan kelompok tiang, B lebar kelompok tiang, L kedalaman tiang. C yaitu penurunan tiang panjang. Yang pertama, tiang tunggal, penurunan kepada tiang pada tanah homogen dengan modulus elastisitas dan rasio Poisson yang konstan dapat dihitung dengan persamaan yang dikemukakan oleh Paulus dan Davis 1980. Menggunakan rumus S sama dengan KI per END atau menggunakan rumus I yaitu IO dikali RK kali RH dan kali RU. Dengan S penurunan kepada tiang, Q beban yang bekerja, IO faktor pengaruh penurunan untuk tiang yang tidak mudah mampat dalam masa semi tak terhingga. RK yaitu faktor koreksi untuk ketebalan lapisan yang terletak pada tanah keras. RH yaitu faktor kohesi untuk ketebalan lapisan yang terletak pada tanah keras. RU yaitu faktor kohesi angka Poisson U atau H yaitu kedalaman total lapisan tanah. Yang kedua, tiang kelompok atau tiang gesek. Hubungan antara penurunan tiang tunggal dan tiang kelompok sebagai berikut, yaitu menggunakan rumus SG
per S sama dengan AB plus 3 pangkat 2 per B plus 4 pangkat 2 dengan rumus SG penurunan kelompok tiang, B lebar kelompok tiang, dan S penurunan tiang tunggal pada intensitas beban yang sama. Berikut hasil perhitungannya, yaitu kita memperoleh dari data pembangunan gedung Mall Erlangga Kampus C dengan sebagai berikut, yaitu panjang tiang 20 meter, diameter tiang yaitu 40, kemudian mutu beton tiang pancang K350. Lokasi pembangunan gedung Mall Erlangga Kampus C dengan data sebagai berikut. Terdapat 49 titik tiang pancang dan juga terdapat 29 titik square pile. Kemudian mencari keliling tiang pancang dengan rumus Pi kali D, yaitu dengan hasil 125,6 cm. Luas tiang pancang AP sama dengan 0,25 dikali P dikali D kuadrat dengan hasil 1256 cm. Kemudian mencari jari-jari lingkaran dengan rumus 1/2 kali D sama dengan 20 cm. Luas selimut beton yaitu Pi dikali delta L dengan hasil 238,640 cm, kemudian dijadikan meter 2386,4 meter. Soal yang kedua yaitu daya dukung pondasi tiang panjang berdasarkan data SPT. Properti tiang, dimensi tiang sama dengan 40 cm, panjang tiang 19 meter, AP sama dengan 12,56 meter, AS sama dengan 2386,4 meter, FC sama dengan 35 MPa. Dengan diameter tulangan 18 meter atau 0,18 cm. Luas penampang yaitu 1/4 Pi D sama dengan 1/4 dikali Pi dikali 0,18 dengan hasil 0,1413 meter. Volume sama dengan luas kali panjang yaitu 0,1413 dikali 19 sama dengan 2,6874 meter. Rumus biji besi sama dengan 420 kg meter kubik. Pengaruh ujung tiang atas 8D sama dengan 8 kali 40 sama dengan 320 cm atau 3,2 meter dengan LF L dikurangi 3,2 sama dengan 8,8. Bawah 4D sama dengan 4 kali 40 dengan hasil 160 cm, yaitu hasilnya 1,6 meter dengan LF 13,6. Tekanan ujung tiang Q tiang sama dengan 4 dikali A tiang dikali NPN SPT. Ujung tiang NP 8D sama dengan 8. Ujung tiang sama dengan 9,54D. NP rata-rata 6,83. Q tiang 4 dikali 12,56 dikali 6,83 dengan hasil 343,14 ton. Yang B, tahanan selimut tiang IS. Q tiang sama dengan AS tiang dikali N per 50, yaitu dimana N sama dengan rata-rata per jumlah atau 65/6 dengan hasil 10,83. Dengan hasil QS tiang dengan hasil 516,89 ton. Cek kekuatan bidang tiang atau P tiang. P tiang mempunyai rumus Q bahan dikali AS tiang, yaitu kemudian mencari tegangan izin beton atau Q dengan hasil 8,75. P tiang sama dengan 8,75 dikali 402 yaitu 14.000 kg, kemudian dijadikan ton yaitu 14 ton. Daya dukung ultimate atau allowable izin yaitu adalah QU tiang dengan hasil 860,03, kemudian Q all atau allowable yaitu dengan hasil 286,676 ton. Berat tiang yaitu volume dikali BJ baja yaitu 1127,6 kg per meter kuadrat dijadikan ton yaitu 11,3 ton. Beban neto yang diizinkan atau
yaitu adalah Q allowable dikurangi berat tiang dengan hasil 275,5 ton, N aman terhadap void bahan tiang. Kemudian perhitungan efisiensi terhadap pancang, yaitu adalah perhitungan daya turun tiang pancang, yaitu QU plus QP sama dengan QS dengan hasil 286676. Efisiensi dengan rumus berikut, yaitu mendapatkan hasil 3,158. Dengan M jumlah deret baris yaitu 70, N jumlah tiang pada kolom 69, S jarak pusat tiang yaitu 19, dengan diameter 40 kemudian dijadikan 0,4 cm. P sama dengan 1256 keliling tiang pancang. Formula converse Labare yaitu dengan hasil 4,600. Perhitungan keempat yaitu perhitungan penurunan terhadap tiang pancang. Yang pertama, jika tiang dianggap terapung dalam pasir, maka penurunan kepala tiang menggunakan rumus SKI per E dengan K EP per S dengan hasil 47,5. 40 per D sama dengan 0,4 per 0,4 hasilnya 1. N kali per L 20 per 20 sama dengan 1. Ultimate rasio persen Pi sama dengan 0,3 dapat diperoleh 10 atau 0,042. RK sama dengan 1, Rn sama dengan 0,93, C sama dengan 10R, RH RU sama dengan 0,3007. S sama dengan 875 dikali 0,3007 per 5250 dikali 0,4 dengan hasil 0,268 atau 268 mm. Jika tiang dianggap tertumpu pada lempung kaku, menggunakan rumus EB per ES atau sama dengan E lempung per E pasir dengan hasil 2,34. L per D sama dengan 19 per 0,4 dengan hasil 47,5. DB per D sama dengan 0,4 per 0,4 dengan hasil 1. Untuk rasio Poisson U 0,3 dapat diperoleh IO 0,042. RK 1,1, RB 0,95, RM 0,93, I sama dengan 10 RK RB RU dengan hasil 0,0408. S sama dengan 875 dikali 0,0408 per 5250 dikali 0,4 dengan hasil 0,17 meter atau 170 mm. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan perencanaan pembangunan gedung Mall Airlangga Kampus C yang sudah dilakukan pembahasan pada bab sebelumnya, maka ada beberapa dari hasil perhitungan sebagai berikut. Pertama, dari hasil perhitungan dan analisa daya dukung tiang tunggal dengan menggunakan metode Meyerhof dan diperoleh nilai sebagai berikut. KIP 343,14 ton, QS sama dengan 14 ton, KAL sama dengan 286,676 ton. Beban neto yang diizinkan 275,5 ton. Kedua, hasil perhitungan efisiensi daya dukung dan tiang tunggal dengan nilai berikut. Efisiensi formula DAS atau EG sama dengan 3,158. Efisiensi Covens lebar atau EG sama dengan 4,600. Yang ketiga, hasil perhitungan penurunan terhadap tiang tunggal dengan hasil sebagai berikut. Jika tiang dianggap terapung dalam pasir, maka penurunan pada tiang 268 mm. Jika tiang dianggap tertumpu pada lempung kaku dengan hasil sebagai berikut, yaitu 170 mm. Saran, berdasarkan hasil perhitungan dan analisa daya dukung pondasi tiang pancang terhadap pembangunan gedung Mall Airlangga Kampus C dilakukan selama proses laporan ini dibuat, maka dapat diberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, diperlukan ketelitian dalam proses pembacaan gambar dan data hasil pengujian tanah yang akan digunakan. Yang kedua, untuk hasil perhitungan diperlukan ketelitian dalam melakukan perhitungan karena ada beberapa perhitungan yang sedikit rumit.
Yang terakhir yaitu untuk perhitungan daya dukung pondasi tiang tunggal, efisiensi kelompok tiang dan penurunan tiang tunggal diperlukan pada gambar kerja dan pengujian tanah yang lengkap.